Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk seri kuliah sistem dinamik. Kita akan membahas sistem dinamik linier berdimensi 2 dengan metode penyelesaiannya adalah metode eliminasi. Selain itu, kita juga akan melakukan analisis potret fase untuk mempelajari bagaimana perilaku solusi sistem. Nah, untuk outline materinya yang pertama adalah konsep dasarnya, kemudian pembahasan contoh soal. Pertama, konsep dasarnya. Nah, di sini sistem dinamik linier homogen koefisien konstan berdimensi 2. Jadi di sini perlu diperhatikan berdimensi 2. Koefisien konstan dan homogen. Dinyatakan sebagai mana yang telah diberikan pada sistem 1-2. Nah, di sini Anda bisa lihat dx1 dt sama dengan a11 x1 ditambah a12 x2. dx2 dt sama dengan a21 x1 ditambah a22 x2 dengan aij untuk i sama dengan 1 sampai 1,2 dan j sama dengan 1,2 adalah konstanta. Sini. Nah, selanjutnya solusi sistem 1-2 dapat ditentukan dengan menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Nah, ini maksudnya untuk penentuan bagaimana nanti rumus untuk menentukan solusinya, kita bisa menggunakan eliminasi. Tapi di sini saya menggunakan metode substitusi. Jadi di sini dari persamaan pertama diperoleh x2 sama dengan seper A12 dikali dx1 dt dikurang A11 x1 dibagi A12. Jadi seperti ini persamaan 3. Sehingga di sini terlihat bahwa A12-nya tidak sama dengan 0. Jadi A12 tidak sama dengan 0. Kemudian turunan persamaan 3. Jadi yang x2 ini yang di persamaan 3 kita turunkan terhadap dt. Sehingga diperoleh persamaan 4. Jadi ini persamaan 3 diturunkan terhadap variabel t. Dapat x2 diturunkan terhadap et, berarti dx2 dt. Kemudian yang dx1 dt diturunkan terhadap t, maka diperoleh turunan kedua x1 terhadap t. Kemudian suku yang A11 x1 dibagi A12 ini menjadi A11 per A12 dikali turunan dari X1 terhadap T. Sehingga diperoleh yang persamaan 4. Nah, substitusi persamaan 3. Jadi persamaan kita 3 dan persamaan 4. Jadi kita substitusi persamaan 3 dan persamaan 4 ke persamaan 2. Jadi yang ini persamaan 3 dan 4 kita substitusi ke persamaan 2. Hasilnya adalah persamaan 5. Jadi di sini proses manipulasi aljabar. Nah, dx2 dt-nya diganti dengan ini dx2 dt. dx2 dt sama dengan A21 x1 ditambah A22 x2. Jadi dx2 dt-nya diganti dengan turunan tadi yang sudah kita tentukan tadi, turunan x2 terhadap t. Kemudian x2-nya diganti dengan yang sesuai dengan persamaan 3. Sehingga diperoleh yang ini. Selanjutnya dilakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan diferensial berorde 2. Jadi ini persamaan diferensial orde 2. PD orde 2. Nah, ini persamaan 5-nya. Nah, selanjutnya persamaan 5 ini, PD orde 2 ini kita selesaikan dengan menentukan persamaan karakteristiknya. Jadi kita tentukan persamaan karakteristiknya. Oh ya, di sini dari persamaan 5 ini terlihat bahwa variabel bebasnya adalah T dan variabel terikatnya adalah X2. Nah, di sini X1 variabel terikat dan T adalah variabel bebas.
Nah, solusi persamaan 5 dapat ditentukan dengan menentukan polinom dan akar karakteristik. Ini tadi yang saya maksud. Nah, setelah memperoleh solusi X1T, nanti setelah kita memperoleh X1T, kita substitusi X1T dan dx1dt ke persamaan 3 sehingga akan menghasilkan solusi X2T. Dengan demikian, solusinya diperoleh adalah, solusi untuk sistem 1 adalah vektor xt sama dengan X1T, X2T. Nah, di sini kita akan membahas contoh soalnya. Jadi ini kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya. Nah, tentu persamaan karakteristiknya, persamaan karakteristik dari persamaan diferensial 5 adalah M kuadrat dikurang A11 ditambah A22 M dikurang A12 A21 dikurang A22 A11 sama dengan 0. Ini persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik, kemudian kita tentukan akar karakteristiknya. Selanjutnya kita tentukan solusinya, solusi X1T-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita membahas contoh soal. Jadi contoh soalnya. Nah, misalkan seperti ini. Tentukan solusi sistem PD berikut. Sebagaimana yang diberikan pada persamaan 6. X1 aksen sama dengan 4X1 ditambah 2X2. X2 aksen sama dengan 3X1 dikurang X2. Dengan nilai awal atau syarat awal adalah vektor X0 sama dengan vektor 1, 2. Nah, dari persamaan 6 diperoleh koefisiennya. Jadi kita identifikasi dulu koefisiennya. Jadi A11-nya adalah 4. A12-nya adalah 2. Jadi ini A11. A11. Kemudian ini adalah A12. Nah, selanjutnya yang ini A21. Dan di sini ada 1 di sini. Ini adalah A22. Min 1 di sini, min 1. Nah, makanya didapat koefisien seperti ini. Selanjutnya, kita akan tentukan PD orde 2-nya. Jadi dari sistem dinamik berdimensi 2 ini diubah menjadi PD orde 2. Jadi diubah menjadi persamaan diferensial orde 2. Jadi, nah di sini kita substitusi. Jadi A11-nya diganti dengan 4. Kemudian A22-nya diganti min 1, A12-nya diganti 2, A21-nya diganti 3, A22 diganti min 1, dan A11 diganti 4. Sehingga menghasilkan PD orde 2 dx ini. Jadi PD orde 2 ini. PD orde 2 ini. Kita peroleh. Selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristiknya. Jadi selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristiknya. Jelas bahwa persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat dikurang 3M dikurang 10. Nah, yang selanjutnya bisa difaktorkan menjadi seperti ini. M ditambah 2 dikali M dikurang 5 sama dengan 0. Nah, tentu di sini terlihat bahwa akarnya adalah real berbeda. Jadi akarnya real berbeda, yaitu M1-nya adalah min 2 dan M2-nya adalah 5. Nah, karena akarnya real berbeda, sehingga solusinya menjadi seperti ini, solusi umumnya. X1T sama dengan C1E pangkat min 2T ditambah C2E pangkat 5T. Jadi materi ini sudah pernah kita bahas pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Nah, ini dengan C1 dan C2 adalah sebarang konstanta. Yang selanjutnya nilainya itu bisa ditentukan dengan menggunakan syarat atau nilai awalnya. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa jadi X1-nya diturunkan terhadap T sehingga diperoleh persamaan 10. Jadi ini turunannya. Kemudian berdasarkan persamaan 9 dan persamaan 10 diperoleh X2T. Jadi X2T tadi kan kita sudah tentukan X2T-nya sama dengan ini kan. Nah, ini diperoleh dari persamaan pertama.
Jadi dari persamaan pertama kita peroleh seperti ini. X2T sama dengan ini. Nah, kita substitusi. Turunan dari X1 disubstitusi, kemudian X1-nya disubstitusi. Dan dilakukan manipulasi aljabar. Sehingga diperoleh X2T-nya adalah ini X2T-nya. Min 3C1 E pangkat min 2T ditambah 1/2 C2 E pangkat 5T. Jadi yang masih bertanya-tanya kenapa seperti ini X2-nya, X2T-nya dari sini. Jadi kita tadi dapatkan dari sini X2T-nya. Inilah X2T sebagaimana yang diberikan di persamaan 3. Jadi kita diberikan persamaan 3. Oh ya, ini diperoleh dari persamaan pertama. Jadi persamaan pertama sistem awalnya. Nah, sekarang kita peroleh X1 vektor X. Solusinya lah vektor XT sama dengan seperti ini. Jadi vektor XT kita substitusi X1T-nya. Ini X1T. Kemudian yang ini X2T. Selanjutnya kita lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh solusi umumnya adalah vektor XT adalah C1 dikali vektor 1 min 3 dikali E pangkat min 2T ditambah C2 dikali vektor 1/2 E pangkat 5T. Nah, ini bisa kita tentukan variabel C-nya. Jadi variabel C1 dan C2-nya bisa ditentukan dengan menggunakan syarat awal yang diberikan. Jadi tadi kan sudah diberikan syarat awalnya. X0 sama dengan 1, 2. Jadi X0 sama dengan 1, 2. Kita cek kembali X0-nya. Nah, ini X0-nya adalah 1, 2. Ini X0-nya. Vektor 1, 2. Selanjutnya kita ganti T sama dengan 0 di solusi umumnya. Sehingga diperoleh C1 dikali 1 min 3 E pangkat min 2 dikali 0 ditambah C2 dikali 1/2 vektor 1/2 dikali E pangkat 5 dikali 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ingat kembali E pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1, 2 sama dengan C1 dikurang 3C1 ditambah C2 ditambah di sini 1/2 C2. Jadi sini seperti ini dan selanjutnya bisa dituliskan seperti ini. C1 ditambah C2, kemudian di sini min 3C1 ditambah 1/2 C2. Nah, ini. Selanjutnya kita selesaikan bisa menggunakan metode eliminasi. Jadi sini C1 tambah C2 sama dengan 1. Min 3C1 ditambah 1/2 C2 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita kalikan 2. Di sini dikali 2. Kemudian di sini dikali 1. Nah, kali 2. Yang baris pertama, yang persamaan kedua dikali 2. Kemudian yang persamaan pertama dikali 1. Yang persamaan kedua dikali 2. Sehingga diperoleh nanti di sini C2-nya tereliminasi. Jadi C2 tereliminasi. Sehingga diperoleh 7C1. 7C1 sama dengan 5. Hasilnya seperti ini. 7C1 sama dengan 1/5. Oke. 7C1 sama dengan 5. Sehingga diperoleh C1-nya sama dengan 5/7. Jadi ini kita dapatkan C1 sama dengan 5/7. Nah, sekarang dari persamaan pertama, C1 ditambah C2 sama dengan 1. Berarti C1-nya adalah 5/7 ditambah C2 sama dengan 1. Sehingga diperoleh C2 sama dengan 1 dikurang 5/7. Hasilnya sama dengan 2/7. 2/7. Sehingga solusi khusus adalah vektor XT sama dengan
5/7. 5/7 dikali vektor 1 min 3. E pangkat min 2 dikali T ditambah 2/7 dikali vektor 1/2 kali E pangkat 5T. Jadi seperti ini. Seperti ini hasilnya. Oke. Nah, bisa Anda perhatikan di sini. Anda bisa perhatikan di sini. Ketika T-nya kita limitkan. Jadi ketika T-nya kita limitkan T-nya menuju tak hingga. Jadi kalau T-nya menuju tak hingga, kalau T menuju tak hingga, maka vektor XT, dari sini dapat diperoleh limit T menuju tak hingga vektor XT sama dengan tak hingga. Tak hingga. Apa artinya? Solusinya akan menuju ke tak hingga dan menjauhi titik kesetimbangan. Jadi kasus ini adalah stabil. Jadi kasus ini adalah tidak stabil. Tak stabil pelana. Jadi tak stabil pelana. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini. Untuk menggambarkan analisis potret fase. Jadi analisis potret fase. Analisis potret fase. Jadi analisis potret fase. Pertama-tama kita tentukan. Jadi tentukan X1 null Klein dan X2 null Klein. Nah, kita lihat tadi persamaannya. Jadi kita lihat persamaannya. Persamaannya lah 4x1 ditambah 2x2. 4x1 ditambah 2x2. dx1 dt sama dengan 4x1 ditambah 2x2. Kemudian dx2 dt sama dengan 3x1 dikurang x2 sama dengan 3x1 dikurang x2. Nah, jadi kita di sini misalkan F1 dan ini F2. Nah, kita tentukan kurva F1-nya. Jadi kita tentukan kurva F1 sama dengan 0. Jadi kurva F1 sama dengan kurva F1 sama dengan 0. Sehingga di sini diperoleh X1 sama dengan X1 tambah 2X2 sama dengan 0. Maka X2-nya sama dengan 1/2 min 1/2 X1. Nah, inilah yang disebut dengan X1 null Klein. Jadi ini X1 null Klein. Ini untuk kasus F1-nya sama dengan 0. Inilah X1 null Klein. Nah, X1 null Klein-nya kita lihat di sini. X1 null Klein-nya adalah X1-nya berarti positif, Y-nya negatif. Berarti ini. Jadi seperti inilah X1 null Klein. Ini X1 null Klein. Jadi Anda bisa cek sendiri, inilah persamaan garisnya. Inilah kurva F1 sama dengan 0. Nah, ini kurva F1 sama dengan 0. Dan ini adalah kurva F2 sama dengan 0. Jadi, kalau F2-nya berarti kurva F2 sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh 3x1 dikurang x2 sama dengan 0. Berarti x2 sama dengan 3x1. Ini disebut dengan x2 null Klein. Nah, ini saya berikan kotak seperti ini.
Kemudian yang ini saya berikan kotak. Jadi ini saya berikan kotak seperti ini. Kemudian yang ini kotaknya adalah yang ini. Nah, ini F2 null cline. Jadi pertama-tama kita gambar dulu F1 dan F2-nya, kurva null cline-nya. Nah, ini perpotongan antara kedua kurva null cline itulah titik kesetimbangan. Jadi perpotongannya adalah titik kesetimbangan. Nah, ini titik kesetimbangannya. Jadi ini yang pertama, langkah pertamanya adalah yang ini. Setelah mendapatkan titik kesetimbangan, jadi 2, perpotongan antara kurva null cline adalah titik kesetimbangan. Nah, selanjutnya ketiga, kita pilih. Jadi kita pilih titik di 4 bagian. Jadi di sini misalkan bagian pertama. Kemudian ini bagian kedua. Kemudian di sini bagian ketiga. Nah, ini bagian keempat. Nah, seperti ini. Kita pilih beberapa titik di setiap area ini. Jadi kita pilih beberapa titik di setiap area ini. Nah, misalkan kita pilih di sini. Nah, kita pilih di angka misalkan 0,5,0. Jadi misalkan 0, ini kan titik 0,5,0. Ini titik 0,5, 0,5,0. Nah, berapa nilai dx1 dt-nya? Jadi berapa nilai dx1 dt? Jadi x1 di sini, x2 kita buat tabel seperti ini. Nilai x1 nilai x2. Kemudian ini f1-nya, ini f2-nya. Kemudian ini panah, tanda panah. Nah, misalkan x1-nya 0, x1 0, x2-nya adalah x1-nya adalah 0,5, x1-nya adalah 0,5, x2-nya adalah 0. Nah, kita substitusi ke persamaan f1-nya. Jadi kita substitusi ke persamaan x1, berarti 4 dikali 4 kali 0 ditambah 2, 4 kali 0,5. Maaf, di sini 4 kali 0,5. 4 kali 0,5 ditambah 2 kali 0. Ini F1. Ini sama dengan 2. Ini lebih besar dari 0. Jadi lebih besar dari 0. Berarti di sini lebih besar dari 0. Kemudian kita cek F2-nya. F2 sama dengan 3 dikali 0,5. Ditambah, dikurang 0. Jadi dikurang 0. Hasilnya sama dengan 1,5. Ini lebih besar dari 0. Sehingga di sini lebih besar dari 0. Sehingga arah panahnya adalah ini X, karena F1-nya positif. Karena F1-nya positif, berarti arah panahnya seperti ini. Karena F2-nya positif, berarti arah panahnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil, inilah tanda garis panah yang akan digambar di potret fase, yang sesuai dengan gambar hijau ini. Makanya potret fasenya di sini adalah seperti ini. Ini tanda panahnya untuk di titik 0,5,0. Nah, selanjutnya kita pilih di titik, misalkan di titik 1, di titik 1. Di sini 1,0. Ini kan titik 1,0. Jadi ini titik 0,1. Maaf, di sini 0,1. Jadi 0,1. Nah, kita hapus yang ini. Jadi kita tambahkan di sini. X1-nya 0, X2-nya 1. Jadi X2-nya 1. Nah, kita substitusi di sini. Kita substitusi ke sini. Kita tentukan F1 dan F2-nya lagi. Jadi F1-nya sama dengan
4x1, 4 kali 0, ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 2, ini lebih besar dari 0. Berarti F1-nya lebih besar dari 0, sehingga tanda panahnya seperti ini. Selanjutnya, F2-nya. Jadi F2-nya sama dengan 3 dikali 0. 3 dikali 0. Maaf, di sini 3 dikali 0 dikurang X2-nya. Jadi X2-nya adalah 1. Sehingga sama dengan minus 1 lebih kecil dari 0. Nah, di sini kurang dari 0. Berarti X2-nya seperti ini. Maaf, di sini. Berarti seperti ini dan begini. Sehingga gambarnya untuk arah panahnya seperti ini. Nah, jadi di sini sebenarnya di sini seperti ini arah panahnya. Selanjutnya kita pilih titik lagi di area 2. Jadi kita pilih titik di area 2. Misalkan titiknya adalah min 1,0. Jadi min 1,0. Ini titik min 1,0. Nah, kita ganti di sini, kita tambahkan lagi di sini min 1,0. Nah, kita hapus. Hapus lagi yang ini. Nah, 4 dikali min 1. 4 kali min 1 ditambah 2 dikali 0. Sama dengan minus 4. Berarti kurang dari 0. Berarti F1-nya kurang dari 0. Jadi F1-nya kurang dari 0. Berarti seperti ini. F1-nya kurang dari 0. Jadi F1-nya seperti ini. Tanda panahnya kalau berdasarkan dari F1-nya. Kemudian F2-nya 3 dikali min 1. F2-nya 3 dikali min 1 dikurang 0. Hasilnya sama dengan min 3 kurang dari 0. Sehingga di sini kurang dari 0. Nah, makanya tanda panahnya seperti ini. Sehingga yang akan kita gambarkan di bidang fasenya adalah seperti ini. Jadi di titik min 1,0 arah panahnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih lagi di area 3. Jadi kita pilih di area 3. Misalkan kita pilih 0, min 1. Jadi di sini 0, min 1. Ini 0, min 1. Nah, sini 0, min 1. Kita tentukan lagi F1 dan F2-nya. Jadi kita tentukan lagi F1 dan F2. Nah, 3 dikali 0. Jadi 3 dikali 0. Jadi 4 dikali 0. 4 kali 0. Ditambah 2 dikali minus 1. Ini hasilnya sama dengan minus 2, kurang dari 0. Selanjutnya 3 dikali 0. 3 dikali 0 dikurang min 1. Hasilnya adalah plus 1, berarti di sini positif. Positif, lebih besar dari 0. Tadi di sini kan F1-nya kurang dari 0. Sehingga karena F1-nya kurang dari 0, berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Karena F2-nya lebih besar dari 0, F2-nya lebih besar dari 0, ini berarti seperti ini. Sehingga gambarnya untuk tanda panah adalah seperti ini. Nah, seperti inilah untuk tanda panahnya di titik 0, min 1. Nah, selanjutnya kita bisa gambar. Jadi kita bisa gambar bagaimana potret fasenya dengan memilih lagi beberapa titik-titik yang lain. Kita bisa pilih titik-titik yang lain di area yang dibagi oleh garis nullline ini. Nah, dari sini terlihat bahwa ternyata titik kesetimbangan 0,0 itu tidak stabil. Jadi arah solusinya itu menjauhi titik 0,0.
menjauhi titik, tidak menuju ke titik 0,0. Jadi kita lihat dari arah sini, dari arah ini menuju ke, dari arah ini menuju ke titik 0, sama dengan di sini menuju ke titik 0, tetapi di sini dia menjauhi 0 seperti ini. Nah ini biasa dikenal dengan saddle. Jadi titik keseimbangannya tak stabil pelana. Jadi seperti ini untuk analisis potret fasenya. Jadi kita bisa lihat perilaku solusinya. Nah selanjutnya kita bahas contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan tentukan solusi sistem PD11. Jadi sistem PD11 ini, yakni X1 aksen sama dengan 6X1 dikurang X2. X2 aksen sama dengan 5X1 ditambah 2X2. Dengan nilai awal, vektor X0-nya sama dengan vektor 1, 2. Nah, selanjutnya kita identifikasi koefisien-koefisiennya. Ini adalah A11. Makanya di sini A11-nya sama dengan 6. Kemudian di sini min 1 sebenarnya di sini min 1. Ini adalah A12. Makanya di sini A12 adalah minus 1. Selanjutnya ini adalah A21. Nah, di sini ada satunya adalah 5. Kemudian ini adalah A22. Di sini ada 2-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusi ke persamaan ini. Kita substitusi ke persamaan ini semua koefisiennya. Sehingga A11 diganti 6, A22 diganti 2, A12 diganti min 1, A21 diganti 2, diganti 5, A22 diganti 2, dan A11 diganti 6. Jadi diganti dengan 6. Sehingga diperoleh persamaan diferensial orde 2. Jadi ini PD orde 2. Jadi PD orde 2. Nah, kita tentukan persamaan karakteristiknya. Jelas persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat sama dengan minus 8M ditambah 17. Minus 8 M kuadrat dikurang 8M ditambah 17. Nah, akarnya itu adalah akar kompleks. Jadi akar kompleks Anda bisa lihat di sini M12 sama dengan 4 plus minus I. Jadi 4 plus minus I. Sehingga solusinya ini didapatkan dari Anda dapatkan materi ini di persamaan diferensial biasa. Dapatkan solusi untuk X1T-nya adalah E pangkat 4T C1 cos T ditambah C2 dikali sin T. Nah, selanjutnya C1 C2-nya adalah sebarang konstanta. Hasil ini mengindikasikan bahwa dx1 dt-nya. Jadi persamaan ini kita turunkan terhadap T. Didapat dx1 dt sama dengan E pangkat 4T dikali 4C1 tambah C2 dikali cos T ditambah 4C2 dikurang C1 dikali sin T. Nah, berdasarkan persamaan 14 dan 15, kita substitusi ke sini. Jadi kita substitusi ke sini. Sehingga diperoleh E pangkat 4T sama dengan X2T-nya adalah E pangkat 4T dikali 2C1. Ini 4X2T-nya. Nah, selanjutnya vektor XT-nya. Jadi kita lakukan manipulasi aljabar. Jadi ini vektor XT-nya sama dengan seperti ini. Jadi di sini kita lakukan manipulasi aljabar. Sehingga diperoleh solusi umumnya seperti ini. Solusi umumnya seperti ini. Inilah solusi umum. Nah, selanjutnya kita manfaatkan syarat awalnya. Jadi kita manfaatkan syarat awalnya untuk menentukan solusi khususnya. Jadi syarat awalnya adalah vektor X0 sama dengan vektor 1, 2. Nah, kita substitusi T sama dengan 0. Berarti C1 dikali E pangkat 4 dikali 0 dikali vektor 1, 2 vektor 1, 2 cos 0 ditambah vektor 0, 1 dikali sin 0 ditambah C2 dikali E pangkat 4 dikali 0 dikali
vektor 1, 2 sin 0 dikurang vektor 0, 1 cos 0. Nah, hasilnya adalah seperti ini. C1, ingat E pangkat 0-nya adalah 0. Ingat, E pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian, cos 0 sama dengan 1. Sin 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh C1, 2C1 ditambah 1 tambah 2C1 ditambah 0 min C2. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, seperti ini sehingga diperoleh vektor 1, 2 sama dengan C1. Sini C1, sini 2C1 dikurang C2. Nah, dari sini diperoleh C1-nya sama dengan 1. Dan C2-nya 2C1 sama dikurang C2 sama dengan 0. Jadi sama dengan 2, maaf, di sini sama dengan 2. Sehingga 2 dikali 1 dikurang C2 sama dengan 2. Sehingga C2-nya sama dengan 0. Jadi solusi khususnya apa? Solusi khususnya adalah kita substitusi C2-nya sama dengan 0. Sehingga vektor XT-nya sama dengan C1, sebenarnya C1-nya adalah 1. Satunya adalah 1. Berarti di sini langsung vektor 1, 2 E pangkat 4T dikali vektor 1, 2 cos T ditambah vektor 0, 1 sin T. Nah, inilah solusi khusus. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi Anda bisa lihat di sini ketika limit T-nya menuju tak hingga, vektor X-T-nya ini menuju ke vektor tak hingga. Jadi X2T-nya menuju tak hingga, X1T-nya menuju tak hingga, X2T-nya menuju tak hingga. Hingga dapat disimpulkan di sini menjauhi titik 0,0, solusinya menjauhi titik 0,0. Nah, kita lanjutkan dengan analisis potret fase sama dengan seperti tadi. Jadi seperti yang tadi. Jadi di sini dx1 dt sama dengan f1 sama dengan, kita lihat dx1 dt-nya 6x1 ditambah 6x1 dikurang x2. 6x1 dikurang x2. 6x1 dikurang x2. Nah, ini untuk F1-nya. Kemudian sehingga diperoleh kurva F1 sama dengan 0 adalah 6x1 dikurang x2 sama dengan 0. Berarti x2-nya sama dengan 6x1. Inilah yang disebut dengan x1 null klein. Nah, ini x1 null kleinnya. Nah, selanjutnya kita tentukan kurva X2 null kleinnya. Jadi X2 null klein dari dx2 dt sama dengan, kita lihat dx2 dt-nya 5x1 ditambah 2x2. 5x1 ditambah 2x2. Ini sama dengan F2. Sehingga untuk kurva F2 sama dengan 0, maka 5x1 tambah 2x2 sama dengan 0. Atau x2 sama dengan minus 5x1 per 2. Minus 5x1 per 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat langsung yang mana garis, yang mana ini adalah x2 null klein. Nah, kalau kita gambarkan garis x1 null kleinnya, inilah X1 null klein. Inilah X1 null kleinnya. Ini X1 null klein. Kemudian yang ini adalah
X2 null klein. Anda gambar dulu yang ini. Kalau melakukan analisis potret fase, ini X2 null klein. Nah, inilah titik kesetimbangannya. Jadi, titik yang di tengah ini adalah titik kesetimbangan yang ini. Yang titik hijau inilah titik kesetimbangan. Selanjutnya ini areanya kita bagi. Jadi, ada area pertama, area kedua, area ketiga, dan area keempat. Nah, kalau Anda lagi buat list seperti ini, X1, X2, F1, F2, kemudian di sini panah. Nah, kalau Anda buat list di sini, Anda bisa tentukan tanda-tanda panahnya. Jadi Anda akan mendapatkan, misalkan di titik, misalkan kita pilih di titik 1,0. Jadi di sini titik 1,0. Oke, ini titik 1,0. Nah, X1-nya 1, X2-nya 0. Kita tentukan F1-nya. Jadi F1 sama dengan 6X1 dikurang X2 sama dengan. Kemudian F2-nya sama dengan 5X1 ditambah 2X2 sama dengan. Nah, kita coba dulu. Jadi kita coba X1-nya 1. Jadi X1-nya kita ganti dengan 1. Kemudian X2-nya kita ganti dengan 0. Jadi X2-nya kita ganti 0. Berarti hasilnya adalah 6. Ini lebih besar dari 0. Sehingga F1-nya lebih besar dari 0. Sehingga F1-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat dari F2-nya. 5X1. X1-nya kan 1. Berarti 5 dikali 1. Kemudian 2 dikali 0. Di sini 2 dikali 0. Hasilnya adalah 5. Ini juga lebih besar dari 0. Sehingga dari F2-nya seperti ini. Maka arah panahnya di potret fase seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sesuai dengan yang dihasilkan oleh program aplikasi. Nah, ini tanda panahnya. Nah, selanjutnya kita pilih. Jadi kita pilih titik misalkan di area 2. Jadi di area 2 ini misalkan kita pilih titik 3,0. Kita pilih titik 0,3. Nah, di sini X1-nya 0. X1-nya 0. Kemudian X2-nya 3. Nah, kita ganti di sini. X1-nya 0. X2-nya 3. Nah, berarti hasilnya adalah 6 dikali di sini 0. Jadi 6 dikali 0 dikurang 3 hasilnya minus 3. Berarti negatif. Negatif. Artinya F1-nya di sini tadi F2-nya lebih besar dari 0. F1-nya kurang dari 0. Jadi F1-nya kurang dari 0 sehingga seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek F2-nya. Kita cek F2-nya. 5 dikali 0. Kemudian 2 dikali 3. 2 dikali 3. Nah, ini hasilnya sama dengan 6. Jadi 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 3. Hasilnya 6. Nah, ini lebih besar dari 0. Berarti seperti ini. Sehingga gambar di potret fasenya nanti adalah garis panah seperti ini. Nah, inilah yang kita peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih satu lagi titik di area 3. Jadi kita pilih titik di area 3. Misalkan titiknya adalah min 1,0. Min 1,0. Jadi X1-nya min 1, X2-nya 0. Ini min 1, di sini 0.
Nah, kita lagi cek F1-nya. Jadi kita cek F1 dan F2. Nah, F1-nya 6 dikali min 1. Kemudian dikurang 0. Berarti hasilnya minus 6. Berarti kecil dari 0. F1-nya kecil dari 0, berarti hasilnya seperti ini. Selanjutnya X2-nya. X2-nya, nah kita di sini 5 dikali min 1. 5 kali min 1. Dikali ditambah 2 dikali 0. Hasilnya adalah minus 5. Minus 5. Nah, tentu ini kurang dari 0. Berarti F2-nya kurang dari 0. Sehingga seperti ini. Tanda panahnya di potret fase akan menghasilkan tanda panah seperti ini. Nah, inilah seperti ini. Jadi Anda bisa lihat, ini mirip dengan yang dihasilkan oleh aplikasi. Nah, selanjutnya kita pilih titik 0, min 3. Nah, di sini. Titik 0, min 3. min 3. Jadi 0, min 3. Nah, di sini kita ganti 0. Jadi X1-nya kita ganti 0. Kemudian X2-nya kita ganti min 3. Min 3. Sehingga hasilnya adalah F1-nya positif. Jadi F1 positif. Tunggu, 6 dikali 0. 6 dikali 0. Dikurang min 3, berarti hasilnya positif. Hasilnya positif 3. Ini lebih besar dari 0. Berarti F1-nya lebih besar dari 0. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek di sini. Jadi di sini 0. X1-nya kita ganti 0. 5 dikali 0. Ditambah 2 dikali min 3. 2 dikali min 3. Hasilnya adalah min 6. Min 6. Ini kurang dari 0. Berarti hasilnya seperti ini. Nah, tanda panahnya di bidang fase seperti ini. Nah, makanya di sini seperti ini hasilnya. Nah, seperti inilah. Jadi kita pilih beberapa titik di area yang dibagi oleh nuklein, kemudian kita gambarkan tanda-tanda panahnya. Sehingga kita bisa lihat perilaku solusinya ternyata menjauhi titik kesetimbangan. Jadi perilaku solusinya menjauhi titik kesetimbangan. Jadi demikianlah untuk materi pada video kali ini. Jadi kita selain menentukan solusi analitiknya, kita juga mempelajari perilaku solusinya dengan menggunakan analisis potret fase. Jadi dengan menggunakan analisis potret fase. Jadi di sini saya tuliskan ringkasannya, analisis potret fase. Nah, misal dx1 dt sama dengan f1 x1, x2. Kemudian dx2 dt sama dengan f2 x2, x1, x2. Nah, pertama-tama adalah yang dilakukan adalah tentukan kurva nuklein. Jadi tentukan kurva nuklein, yaitu ke F1 sama dengan X1, X2 sama dengan 0 adalah X1 nuklein. Kemudian F2 X1, X2 sama dengan 0 adalah X2 nuklein. Nah, ini X1 dan X2 nuklein. Kemudian setelah itu, jadi kita dulu gambar bidang fasenya. Jadi bidang fasenya seperti ini. Misalkan ini X1-nya dan ini X2-nya. Jadi ini adalah bidang fase. Nah, kita gambar bidang fasenya. Jadi pertama di sini, di sini pertama gambar bidang fase.
Itu misalkan seperti ini. Ini X1, ini X2. Nah, selanjutnya setelah menggambar bidang fase, kemudian perpotongan kurva F1 sama dengan 0 dan F2 sama dengan 0 adalah titik kesetimbangan. Nah, setelah itu pilih beberapa titik. Jadi, pilih beberapa titik pada area yang dibagi oleh garis nulline. Kemudian tentukan, pilih di titiknya seperti ini. Ini X1. Anda buat listnya F1, F2 dengan tanda panahnya. Nah, Anda perhatikan di sini tanda panahnya. Jadi Anda perhatikan tanda panahnya, penentuan tanda panah. Jadi di sini saya berikan penentuan arah panah. Jadi penentuan arah panah seperti ini. F1 besar dari 0, F2 besar dari 0. Kemudian di sini F1 di sini F1 lebih besar dari 0, F1 kurang dari 0. Kemudian di sini F2 lebih besar dari 0, F2 kurang dari 0. Nah, kalau F1-nya lebih besar dari 0, sedangkan F2-nya lebih besar dari 0, maka tanda panahnya seperti ini. Kalau F1-nya kurang dari 0, F2-nya lebih besar dari 0, maka tanda panahnya seperti ini. Kalau tanda panahnya F2-nya lebih besar dari 0, F1-nya lebih kecil dari 0, berarti tanda panahnya seperti ini. Kalau F1-nya kurang dari 0, F2-nya kurang dari 0, berarti tanda panahnya seperti ini. Dengan syarat kurva bidang fasenya seperti ini. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya dengan membahas sistem dinamik linier berdimensi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.